Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Ta'ala yang dikutip dari surat An-Nahl ayat 70. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah memerintahkan adil, ihsan, dan memberi kepada dzil qurba, kerabat. Kerabat itu bahasa Sunda nama dulur, wargi. Abdi jeung Gilang sanes kerabat. Abdi jeung Ustad Rosadda kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan Allah melarang dari perbuatan fahsya, keji, nista. Fahsya itu orientasinya penyimpangan seksual. Wal munkar, kemunkaran, wal baghi, dan baghi. Ini terjemah di sini saya kutip dari Kemenak dan beda-beda di terjemahan baghi. Makanya sementara saya sebutkan saja istilah aslinya wal bagh dan baghi. Ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Dia memberi pengajaran kepada kalian agar kalian selalu ingat. Wa qawlihi, juga firman Allah Ta'ala, innama baghyukum ala anfusikum. Ini dikutip dari surat Yunus ayat 23. Ya ayyuhan nas innama baghyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya, dan seterusnya. Wahai manusia, sesungguhnya baghyukum di dieu mah diterjemahkeun kezaliman, mun tadi permusuhan. Sesungguhnya baghyu kalian, perbuatan bagho kalian, ala anfusikum, akan kembali kepada diri kalian sendiri. Kemudian di ayat berikutnya Imam Bukhari mengutip dari surat Al-Hajj ayat 60. Thumma bughiya alaihi layansurannahullah. Kemudian dia dibagho sama yang lain, dibagho kepada dia, dibaghyun kepada dia, maka Allah pasti akan menolongnya. Jadi artinya yang disorot oleh Imam Bukhari dari judul bab ini adalah seputar perbuatan baghyun, ya. Al-baghyu atau bagho, yang itu nanti erat kaitannya wa tarki itharati syarri ala muslimin au kafir, dan meninggalkan itharah, bekas asyari, kejelekan, kejahatan, ala muslim, baik itu untuk orang muslim, au kafir, atau untuk orang kafir. Jadi menyisakan kejelekan, kejahatan di tengah-tengah masyarakat itu termasuk perbuatan bagho. Apa itu bagho atau baghyun? Saya kutip penjelasan dari Ibnu Hajar yang beliau juga mengutip dari Ar-Raghib Al-Asfahani, kitabnya yang terkenal Mu'jam Mufradat Al-Quran, karena beliau memang dikenal ahli bahasa. Qala Ar-Raghib menjelaskan, saya tulis di footnote, catatan kaki di bawah. Al-baghyu mujawazatul qasdi fi syai'i
Baghyu adalah melebihi batas normal dalam sesuatu. Al-qasdu itu arti asalnya pertengahan, wajar. Jadi kalau tidak wajar itu baghyu. Jadi baghyu itu ketidakwajaran, keberlebih-lebihan, ketidaknormalan. Faminhu ma yuhmadu wa minhu ma yudzam. Di antaranya ada yang terpuji, ada juga yang tercela. Fal mahmud, maka yang terpuji, mujawazatul adli, melebihi adil. Ari adil naon? Alladzi huwal ityanu bil ma'mur bi ghairi ziyadatin fi wala nuqsanin min, yaitu berbuat yang diperintah tanpa menambah dan mengurangi, itu adil. Yang mahmud itu melebihi ilal ihsan, kepada ihsan. Jadi artinya baghyun yang terpuji itu baghyun yang ihsan. Ihsan itu melebihi batas, tapi melebihi batasnya dalam kebaikan. Wa huwa ziyadatu alaihi, wa minhu, contohnya az-ziyadatu 'alal fardi bit tatawwu'il ma'dzuni fi, menambah amal wajib dengan amal sunat yang diizinkan. Ya, jadi catatan diizinkannya bisi aya kene nu nambahan salat lohor jadi 6 rakaat. Eta mah teu diizinan. Yang diizinkan itu sholat duhur ditambah dengan sholat sunat, bukan rawatibnya saja, tahiyatul masjidnya, syukurul wudunya, ya kan itu satu paket bapak-bapak. Pahala sholat berjamaah 27 kali lipat itu di semua hadisnya harus datang sebelum adzan. Jadi lamun bapak datang pas mau adzan mah moal 27 moal, ya. Paling 20 lah. Kumaha negowe. Termasuk ibu-ibu berjamaah di rumah gak mungkin 27. Kata Ibnu Mas'ud 15 paling banter. 15 kali lipat. Ya mun yang 27 nya ka masjid, ya. Ada mumpung aya santri di dia di Al-Furqan. Aya batur. Kenapa? Karena semua hadis yang menjelaskan pahala 27 kali lipat itu, kata Nabi kan wudu di rumah, tuh wudu di masjid. Kemudian berangkatnya jalan kaki, langkah kakinya itu sudah dihitung derajat, mengangkat derajat, ya dihitung kali lipat. Nu hiji ngangkat derajat, nu hiji ngapus dosa. Jadi kalau pakai kendaraan mal 27 kali lipat. Ya, kudu jalan kaki. Mata abdi alhamdulillah dugi ka sablu salama jalan kaki, dugi ka Anur. Usah nganggo motor, wah tuh kurang pahalana. Jalan kaki. Acana bae jadi gelindingna can dihitungna cicing tos sok nyanyawanan malaikat. Zaman Nabi juga ada onta, zaman Nabi juga ada kuda. Sahabat yang jauh jalan kaki we, da dina hadisna oge jalan kaki. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapus dosa. Tuh, ibu-ibu teu ka masjid aya teu pahala etana moal kata Ibnu Mas'ud, ya. Lalu kemudian datang ke masjid, dia sholat, lalu menunggu sholat berjamaah. Itu kan Imam Bukhari menulis bab man yantadhirus sholat. Hadisna naon? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, anu 7 orang yang akan diselamatkan sejak dari padang mahsyar dan kemudian dapat syafaat pertama. Syafaat pertama teh bu moal ka neraka langsung ka surga. Pan aya syafaat nu ka neraka heula tuluy di ka surga, langsung ka surga.
Salah satunya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya sudah bergantung di masjid. Naon bergantung di masjid teh? Ieu ngong adan acan geus aya di masjid eta pikih ti Imam Bukhari itu. Jadi kalau kita ngadaguan adan we nya bara pangkengke jeung pamungmung adan teh bisi dititah adan. Nah, itu berarti hatinya belum tergantung di masjid. Kan dina hadisna kata Nabi kemudian orang yang menunggu sholat itu dihitung sholat selama tidak hadas, selama tidak mengganggu orang lain. Nya kajeun di masjid mimiti main bal imah jeung main badminton. Barudak temannya, barudak di Taubah di Al-Furqan. Keun bae budak mah ieu masalah menu gede na ngariluan di budak santri sanawiyah. Jeung kadang santri mualimin dari maneh asa kangeunaan di Taubah loba bal mararen bal heula. Nah eta mah teu kaasup ngaganggu teh mah. Jadi yang dihitung pahala itu datang di awal ya, kemudian menunggu sholat. Itu ihsan itu. Baru itu jadi 27 kali lipat itu begitu, kalau tidak begitu mau 27 kali lipat ya. Dan seterusnya banyaklah sudah saya bahas dulu di Buletin At-Taubah sampai 2 edisi dina website, tinggal diketiknya pahala sholat berjamaah, insyaallah ada semua dalil-dalilnya rinci 27 kali lipatnya naon wae kayaknya ngarinci Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan di Al-Furqan juga dulu pernah dibahas ya di kajian jimat. Jadi itu baghyun yang mahmud ya. Wal madhmum, sedangkan yang tercela mujawazatul adli ilal jaur, melebihi adil jadi menyeleweng. Wal haqqi ilal batil, yang hak menjadi batil. Wal mubah ilal syubhat, yang mubah menjadi syubhat. Udahlah yang jelas-jelas mubah saja, jangan yang syubhat. Dalam membaparsekan syubhat teh berarti baghyun ya. Innama baghyukum ala anfusikum, nanti baghyunnya rugi ke bapak sendiri, rugi ke ibu sendiri ya. Dan orang yang dibegitukan nanti akan ditolong oleh Allah. Syubhat kan di hadisnya jelasnya, yang disebut haram tidak jelas, disebut halal juga tidak jelas. Itu baghyun, berlebihan. Wa ma dzalika fa aktsaru ma yutlaqul baghyu 'alal madhmum, tapi kebanyakan penggunaan baghyun untuk hal yang tercela. Itulah mengapa Imam Bukhari menuliskan ayat yang paling atas itu surat An-Nahl ayat 70. Di sana Imam Bukhari ngambil istidlalnya, wajul istidlalnya dari kata al-baghyu yang dihadapkan dengan al-ihsan. Ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Eta dititah ku Allah mah. Lalu berikutnya fasa wal munkar wal bagh. Jadi baghyun itu sebaliknya dari ihsan. Kalau ihsan melebihi dalam kebaikan, kalau baghyun mah melebihi dalam kejelekan. Ari ihsan mah nambahan teh kuno sunnah, ari baghyun mah nambahan teh kuno bid'ah. Ari ihsan mah nambahan teh ku sedekah, ari baghyun mah nambahan teh ku renten. Dan lain-lain sebagainya. Itu baghyun. Hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari, ada satu hadis ini terkait Nabi yang terkena sihir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ini dibahas di dalam sababun nuzul, di antaranya sababun nuzul atau tafsir surat Al-Falaq, An-Nas ya. Kenapa? Karena salah satunya ada di dalam surat Al-Falaq itu wa min syarrin naffatsati fil uqad, dari kejahatan tukang-tukang sihir gitulah. Naffatsate perempuan yang meniup, al-uqad tali
pan baula talian ulah terus ditiup-tiup alungkeun sihir teh begitu. Tuh artinya bahwa sihir itu ada dan nyata dan bisa membahayakan, termasuk ini hadisnya sahih itu berarti pasti benarnya, pasti pernah terjadinya, tidak mungkin salahnya, pernah menimpa Nabi Muhammad SAW. Sekelas Nabi saja sangat mungkin terkena sihir, komo bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi setelah Nabi rutin membaca muawwidzat pagi, sore, tiap ba'da sholat, ya, muawwidzat itu 3, kulhu, falak, binnas, ya, al-ikhlas, al-falak, an-nas. Itu kan di waktu pagi, waktu sore, atau di setiap wirid ba'da sholat. Hadisnya sahih kata Ibnu Hajar, riwayat Abu Dawud, ya, falak, kulhu, falak, binnas. Orang yang rutin membaca itu, insya Allah kata Nabi akan terlindung dari bahaya sihir. Sihir tadi orang mana santet, ya, dan itu ada, ya, sangat mungkin terjadi. Dan Nabi ini satu kali terjadi pernah mengalami sebagai bukti dalil bahwa sihir itu ada dan berbahaya. Sekaligus pelajaran bagi umat Islam, sangat mungkin santet mengganggu kita, tinggal kita berlindung kepada Allah. Hadisnya disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha qalat makatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu sampai sekian lama, tidak disebutkannya berapa hari itu berapa pekan. Yukhayyalu ilaihi annahu ya'ti ahlahu wa la ya'ti. Beliau dijadikan berkhayal sudah mendatangi keluarganya padahal belum. Saya kutip penjelasan dari Al-Qudiyah di bawah. Wa kullu ma jaa fir riwayat min annahu yukhayyalu ilaihi fi'lu syai'in thumma la yaf'aluhu wa nahwu. Semua riwayat yang menceritakan bahwa Nabi ketika terkena sihir itu berkhayal sudah melakukan sesuatu padahal bukan, famahmulun ala takhayyuli bil basar, itu harus dipahami khayalan dalam kasat mata saja, la li khalalin tatarraqa ilal aqli, bukan karena cacat. Khalal itu cacat, penyakit, celah, ya, kelemahan yang menimpa keakalin. Artina Nabi itu waras, amnesia lain. Kan di orang mana kita ngaranna penyakit amnesia atau apalah namanya, ada di dunia psikologi. Walaisa fi dzalika ma yadkhulu labsan ala risalah, apalagi ini tidak menyebabkan pencampur adukan risalah. Atau cenah kalau Nabi terkena sihir mah jangan-jangan syariat ada yang salah karena Nabi terkena sihir. Atau kalau Nabi terkena sihir mah itu berarti sama tuduhan orang kafir. In tattabi'una illa rajulan mashhura, kalian hanya mengikuti orang yang terkena sihir, ya. Atau di dalam ayat yang disebutnya majnun, nu gelo cenah Nabi teh gitu. Makanya sebagian kecil, saya sebut sebagian kecil ulama menolak hadis ini. Tapi ulama jumhur sepakat, ya, mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ini hadis sahih Bukhari Muslim deh. Kalau Bukhari Muslim berarti benar-benar terjadi. Gak mungkin sahabat menyampaikan hadis sepakat semua. Gak mungkin tabi'in nusaroleh nu palalinter ngajarkeun hadis aya hadis doi teu pernah kejadian. Ini betul-betul pernah terjadi. Dan ini tidak ada sangkut pautnya dengan risalah. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan akal. Ieu mah khayalan, rarasaan. Perasaan sudah datang ke rumah Aisyah padahal belum, tapi asa geus. Asa-asa, ya. Dan ini tidak termasuk pada risalah, tidak masuk mengganggu akal. Nabi tetap normal, Nabi tidak amnesia, Nabi tetap ingat, cuma ada perasaan lain gitu.
Ya, perasaan siga nu geus. Jadi alam mimpi kadang ada nya. Bapak-bapak sok mimpinya ngimpi naon? Ngimpi geus salat tahajud, geus salat subuh padahal acan. Jika kitu merenya bapak-bapak mah ya ngadenge adan. Karasa hudang, karasa salat padahal dina kasur keneh. Nah, ada khayalan itu. Kurang lebih Nabi begitu, tapi Nabi tahu, Nabi belum gitu. Bapak-bapak keban sadar acan tapi siga nu geus salat padahal acan. Ngadenge adannya kabayang wudunya salat siga nu geus padahal acan. Itu kan tidak mengganggu syariat, tidak menyebabkan bapak-bapak gila kan? Henteu. Dan tidak menyebabkan bapak-bapak jadi sah salatna kulantaran geus kabayang anta teu tahu acan. Nararasan teh geus salat padahal hudang ge acan gitu. Cenah usah apalnya abdi ngalaman alhamdulillah sakali. Tong dedeyeun. Wala ta'nan bi ahli dhalala wallahu a'lam. Dan ini tidak jadi bahan untuk mencela bagi orang-orang yang sesat. Jadi kalau ada yang menghina Nabi dengan hadis ini, itu ahlul dhalalah, ya, ahlul bid'ah wad dhalalah, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi begitu. Sihir yang dirasakan oleh Nabi, wah ini ada apa? Kok saya merasa sudah melakukan sesuatu padahal belum. Jadi Nabi tahu belum, tapi merasa sudah. Jika bapak tadi lahnya ngimpi geus salat padahal acan ya. Raga teh ngagoler kene, tapi rasaan geus salat gitu. Padahal acan. Tah eta berarti bapak teh kena ku sihir. Mun kaberangan subuh teh berarti kena ku sihir, rasaan geus gitu. Qalat Aisyah tu, kata Aisyah, faqala li dzata yaumin. Beliau bersabda kepadaku pada suatu hari, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna Allah aftani fi amrin istaftaitu fi. Sungguh Allah telah menjawabku dalam hal yang aku tanyakan. Aftate memberi fatwa, istiftate minta fatwa. Jadi kalau tadi disebutkan makasan Nabi kada wa kada, berarti Nabi ini istiftanya lama. Ini sekelas Nabi babu. Sekelas Nabi ketika terkena sihir, beliau merasa sudah melakukan sesuatu padahal beliau tahu belum. Jadi banyak khayalan-khayalan. Itu Nabi langsung berdoa kepada Allah, tapi tidak langsung diijabah. Ya, jadi pelajaran bagi kita semua bahwa berdoa itu jangan pantang menyerah. Kalau belum diijabah bukan berarti tidak akan diijabah. Nabi oge teu langsung. Meski dalam berbagai kasus Nabi langsung diijabah, ya. Tapi khusus dalam kasus ini Nabi tidak langsung diijabah. Tentu ada hikmah, ya, hikmah untuk mengajarkan. Nah inilah begini bahaya sihir. Atani rojulani, datang kepadaku dua orang lelaki dalam mimpi Nabi. Mimpi Nabi itu kan wahyu. Dalam riwayat lain ini disebutkan mimpi, tapi sangat mungkin juga dalam keadaan sadar. Dua orang laki-laki yang seperti ini dalam riwayat lain sering disebutkan Jibril dan Mikail, ya, sapaket tasolmet. Fajalasa ahaduhuma inda rijlaya, yang satu duduk dekat kakiku, wal akharu inda ra'si, dan yang satunya lagi duduk dekat kepalaku. Faqala alladhi inda rijlaya, lalu yang dekat kakiku bertanya, lil ladzi inda ra'si, kepada yang dekat kepalaku, ma balur rajul, kunaon cenah ieu jelema ieu teh? Qala, kata malaikat yang satunya lagi, matbub, dijelaskan oleh Imam Bukhari, yakni masyuran. Mahbub cenah terkena sihir.
Qala wa man tabbahu. Malaikat nanya lagi, siapa yang menyihirnya? Qala, malaikat yang satunya menjawab, Labid bin A'sam. Labid bin A'sam. Qala wa fima, pada benda apa nya sihir itu dikenakan ke Nabi? Qala, kata malaikat, fi juf'i tol'atin dakarin, ari ilap teka terjemahkeun kahapusnya, fi mustin wa musyaqatin tahta ra'ufatin fi bi'ri darwan. Juf'i tol'ah dakarin itu mayang pohon kurma yang laki-laki. Duka begitu apal dan ningali tangkal kurma ge can pernah. Nyameureun mu apal bala di SD benang sari putik meureun lah jiga kitu lah. Ieu nu benang sarina. Fi mustin sisir wa musaqatin, dalam riwayat musaqatin. Musaqatin itu rambut-rambut yang tersisa di sisir, rambut rontok. Eta dihijikeun jeung tadi mayang pohon kurma, kemudian diikat tahta raufatin, di bawah batu. Raufate batu yang biasa dijadikan tempat duduk buat yang ngalah cai di sumur, ya nimba sambil duduk di batu. Fi bi'ri darwan, di sumur di Arwan, ya, di sini Darwan, di riwayat lain di Arwan. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Dalam riwayat lain disebutkan, jadi sisir Nabi dicook ku budak leutik anak tetangganya. Lalu pesuruh Labid bin A'sam ini, karena dia penyihir, menyuruh ke pesuruh ambil barang apa yang bisa diambil dari Nabi, anu aya sisa Nabi, terutama tu rambut. Maka diolot ta budak nu nyoo sisir Nabi teh, namut gitu. Dikasihkan ke orang itu, dibawa ke Labid bin A'sam. Lalu kemudian dikasih mantra-mantranya, mantra-mantra Voldemort ya, Harry Potter ya. Sihir hitam, sihir putih, kabeh sihir mah hitam, nya mulai putih. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Kalau di sini disebutkan di bawah batu, sumput ke didinya. Yang itu nanti berpengaruh ke sumur itu, yang sumur itu airnya diminum oleh Nabi. Kenapa Nabi saja yang kena, istrinya tidak? Ya kan yang di mantra-mantranya tadi rambut Nabi. Ya, bisa begitu. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Faqala, kata beliau, hadhil bi'rul lati urituha, inilah sumur yang diperlihatkan kepadaku. Ka'anna ru'usa nakhliha ru'usus syayatin, seakan-akan kepala pohon kurmanya kepala setan. Ieu na entos haji ya, aya memang pangkalna pohon kurma teu apal. Ini yang tergambar oleh Nabi. Ka'anna mah kan bukan terlihat nyata. Ka'anna itu kalau ka terlihat nyata, ya. Jadi kalau wajahmu bagaikan rembulan, ka'anna tete, ya, da mustahil sarua jeung bulanan, bulan korodok. Ka'anna, ya. Wa ka'anna ma'aha nuqatul hinna, dan airnya campuran hinna. Hinna teh naik, ya, yang suka dijadikan hias ibu-ibunya di tangan atau di wajah, kemerah-merahan. Pacar. Pacar acar, Bu. Pacar. Isi salah. Jadi Nabi ketika mimpinya itu, ketika didatangi malaikat itu,
dikasih tahu ini sumber sihirnya nu aya di sumur eta, dan di sumur itu yang tergambar oleh Nabi pohon kurmanya kepalanya seperti kepala setan, lalu airnya merah darah gitunya. Pacar kan merah darah punya beureum cenah gitu. Wah ieu juga dina film sihir we. Tapi bukan berarti sumur itu begitu, kurmanya begitu, bukan. Karena itu jauh, ya, tidak nyata karena itu. Fa'amara bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi memerintahkan fa'ukhrija, agar dikeluarkan itu sisir jeung rambut Nabi yang tersisa. Qalat Aisyah, kata Aisyah, faqultu ya Rasulullah fahalla ta'ni tanasyarta, kenapa Anda tidak mempraktikkan nusroh? Nusroh itu sihir untuk membahas sihir. Jadi kalau bapak terkena santet, tuluy dibalas nanti ku sihir di teta nusroh. Nanti dalam riwayat lain kata Nabi, hiya min amalis syaitan. Jadi sihir untuk menangkal sihir itu termasuk praktik setan, haram. Ya, jadi sihir jangan dilawan lagi dengan sihir. Ini yang tadi saya sebut, nggak ada sihir putih, sihir hitam, KBG sihir mah hitam. Ya, nggak boleh diamalkan. Meski di zaman jahiliyah itu sudah ada sihir, ada nusroh. Nusroh itu sihir putih. Sihir itu sihir hitam. Sihir hitam mah santet, menyelakakeun sihir putih mah yang menyembuhkan. Dua-duanya haram. Ya. Di dalam riwayat lain, ini pernah saya tulis di Buletin At-Taubah, judulnya di Istifta ya, bagaimana mengatasi serangan sihir. Tapi yang ditulis di Buletin At-Taubah yang di bab sihir. Kalau ini kan bukan bab sihir, ini bab tentang baghyun. Di sana Nabi SAW kemudian menyuruh agar dikubur, termasuk sumurnya, kuburnya cenah diuruk, termasuk sisir itu rambut Nabi dibenamkan. Nah Aisyah di riwayat itu bukan hanya nanya nusroh, Nabi kenapa tidak dibakar saja, ya? Kenapa tidak dituntut saja kemudian silabid itu? Maka kata Nabi SAW, ammallahu faqad syafani, adapun Allah sudah memberi kesehatan kepadaku, wa amma ana fa'akrahu an uthiru 'alan nasi syarran, adapun saya tidak ingin menyisakan kejelekan kepada orang lain. Walid bin A'sam rajulun min Bani Zuraik halifun li Yahud, ya, dari Bani Zuraik, orang yang terikat sumpah persaudaraan dengan Yahudi. Di catatan kaki saya tulis penjelasan dari Imam Al-Maziri. Madhabu ahli sunnah wa jumhuri ulama'il ummah ala itsbatis sihr. Madhab Ahlussunnah dan mayoritas ulama umat membenarkan keberadaan sihir. Wa anna lahu haqiqatan ka haqiqati ghairi minal asya'i tsabitah. Ia adalah sesuatu yang nyata sebagaimana nyatanya hal-hal yang lain. Ini sebagaimana nyatanya meja ini, HP ada atau tidak ada? Ada. Kalau saya mengatakan ini HP ada, sama sihir juga ada seperti ini HP. Ada hakikatnya, nyata. Lalu dijelaskan kesananya, dalilnya di Al-Quran ada, di hadis ada, makanya dilarang dipelajari, diponis kafir. Ya. Cuma terkait rincian ponis kafir itu, di footnote di bawahnya lagi, Imam An-Nawawi kemudian menjelaskan, wa amma ma yata'allaqu bil mas'alah min furu'il fiqh, adapun terkait masalah uraian fikihnya, fa'amalus sihri haram, maka mempraktikkan sihir itu hukumnya haram. Wa huwa minal kabair bil ijma', dan itu termasuk dosa besar, sudah disepakati.
Wa qad sabaqa fi kitabil iman anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addahu minas sab'il mubiqat. Dalam bab iman sudah ditulis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkannya ke dalam 7 dosa yang membinasakan. Hadisnya terkenal, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Al-isyraku billah was-sihru wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumaz zahaf wa qadful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat tayyih jadi naonnya musyrik, sihir, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, kemudian menuduh ibu-ibu tukang ngaji selingkuh, itu dosa gede ya, kayak Aisyah dituduh selingkuh. Salah satunya sihir. Wasabaquna kasarhu, dan sudah dibahas di sana syarahnya. Wa mukhtasarun dzalik, intisarinya annahu qad yakunu kufran wa qad la yakunu kufran. Praktik sihir itu bisa jadi kafir, bisa juga tidak kafir. Bal maksiatu kabirah, tapi tetap maksiatnya dikategorikan dosa besar. Fa in kana fi qaulun aw fi'lun yaqtadil kufra kafar. Jika padanya ada perkataan dan perbuatan yang memastikan kafir, maka jadi kafir. Jadi kalau ada perkataan yang di sana berlindung kepada setan, berlindung kepada siluman, dewa, iblis, jin, itu berarti sudah kafir. Di sana ada perbuatan kafir, non perbuatan kafir teh kudu sujud ka berhala, nya, kudu ritual-ritual ibadah yang memang ritual kekafiran, berarti sudah kafir. Wa illa fala, jika tidak ada maka tidak ya. Saya jadi ingat dulu kuliah bahasa Sunda anu ngajarna teh dosen cek manehna orang Muhammadiyah nya, duka ngajarkeun teh kagila tu bagus nya. Mun Kang Uhud mah moal nya dosen bahasa Sunda ya mah orang Muhammadiyah bagus ngajarna. Ritual-ritual Sunda, budaya Sunda diajarkan detail sampai budaya jampe-jampe harupat. Aya 8 halaman. Jadi cenah lamun jol ti kulon naon babacaanna gitu. Jol ti wetan naon etana jampe-jampena gitu. Detail gitu. Ari abi nanya polose, "Pak, dari jiganunya Ari bapak percaya tuh ya centeng bahasa Sunda, wadah pelajar bahasa Sunda. Ari bapak percaya tuh cek mana nanti meski saya orang Muhammadiyah, tapi saya percaya ini ada. Bikin kaki tuh gitu. Ya. Padahal itu berlindung kepada selain Allah. Nah, apakah ini sampai kafir? Kulantaran orang Muhammadiyah itu kafir. Ya. Nah, sholat kene, nya, zakat kene, saum kene, la ilaha illallah. Cuma dia meyakini bahwa ini jampe teh aya hasiatna gitu. Aya hasiatna, enggak sampai menyembah itu kan hari Sunda wiwitan kan sampai ada ritualnya nyembah matahari, nya. Sunda wiwitan lagi jadi agama, kepercayaan teh anu dilegalkeun ku Bapak Jokowi. Jadi nama menang dek agama non wage lain di maungkul. Itu Sunda wiwitan, wah pabalatak ya. Dulu juga saya masih ingat ketika sedang Dewan Isbah, Ustaz Robli bawa buku-bukunya. Tah cenah ieu wah detail we di Bandungan aya ku para ulama. Ku Ustaz Wawan disanggap, ku Ustaz Jaya mah disanggap. Jadi Ustaz kumaha mun kieu wah hafal. Nya cenangan ieu teh kabehna musyrik. Ngajelaskeun jampe-jampe, ngajelaskeun khasiat-khasiat, nya cenah teh kabehna musyrik. Nah, jadi mungkin ada sihir yang tidak kafir, mungkin contohnya yang tadi nya piraku abdi ngapirkeun dosen abdi ya. Jadi cuma dia ya cenah sangat mungkin saya yakin ini bisa berkhasiat cenah gitu.
Lamun urang apal yakin hasiat Al-Fatihah eta mah teu nanaon aya dalilna nya. Ayat kursi ngusir setan teu nanaon, lain boleh wajib teh mah nya. Qul falak binas wajib teh mah kudu yakin. Hari jampe-jampe harupat geura gede geura lumpat dan sebagainya ya. Tong yakin nanti kalaupun kafirnya kafir amali ya. Wa amma ta'allumuhu wa ta'limu farad. Termasuk mempelajari dan mengajarkannya juga haram. Fa in tadammana ma yaqtadil kufra kafara. Jika mencakup hal yang memastikan kafir maka jadi kafir, tetapi jika tidak ada maka tidak kafir. Wa idza lam yakun fihi ma yaqtadil kufra uzzira. Dan jika tidak ada yang memastikan kafir tetap diberi hukuman ta'zir. Karena kalau kafir itu hukumannya hukuman mati. Umar menghukum mati 3 penyihir. Tapi wastutiba minhu, diminta tobat dulu. Termasuk oleh Umar para penyihir itu diminta tobat dulu, enggak mau hukum mati. Ya. Mendi mana situ bono sumpah pocong ya. Pedah dituduh dia sudah mensantet tetangganya rame wae nepikeun ka kecamatan ka polisi seakur ku kecamatan geus sumpah pocong wae cenah gitu. Dan itu kemudian dipraktikkan. Teuing tah sanu paehna jadi pocong. Itu ta'zir. Jadi jangan disumpah pocong, hukum weh. Wala yuqtalu indana, dan tidak perlu dihukum mati kalau tidak sampai kafir. Kalau sampai kafir itu hukumannya hukuman mati. Nabi juga pernah menghukum mati seorang penyihir. Dia ini penyihir pan gitu nyantet, membahayakan orang lain, mencelakakan orang lain. Dia mengaku disuruh tobat nggak mau, dihukum mati. Zaman Umar ada 3 yang dihukum mati. Tapi kalau tidak sampai kafir, nya siga nu tadi ku abdi disebatkeun, nya untung ngaranna poho deui. Jadi dia yakin ya, termasuk punten aya kadar di urang oge alumni moal beja-beja. Di kamarna teh aya jampe seksi ti jenar. Ya. Pan aya 7 makom seksi ti jenar. Seksi ti jenar bapak-bapak emut keneh seksi ti jenar versus Wali Songo. Aya filmna kabugur TPRI. Abdi mah teu kantos lajongan aya dina YouTube. Oh ieu film TPRI. Dina YouTube aya. Seksi ti jenar teh ulama Jawa yang diponis kafir ku Wali Songo. Disuruh tobat enggak mau. Seksi ti jenar. Ajaranna teh klinik mistik. Ya, Jawa Islam kejawen tuh nyamuna ka seksi ti jenar. Ya. Itu kan kuse Sunan Kalijaga di debatnya nih ningalina filmna we dina filmna YouTube gitu. Oh iya aya film baheula. Orang bapak-bapak mah pantes lah jauh teu ngalaman TVRI. Nah itu dia di rumahnya begitu. Saya tanya itu alumni Persis mal beja-beja. Kang ieu teh naon? Ah can ada orang Persis mah moal ngarti. Orang Persis mah cenah terpaku kana Quran Sunnah. Oh gitu. Jadi akang ngamalkeun. Nah itu. Jadi ya percaya begitu-begitu. Jadi ka dia sebutnya alumni Persisna bae lah. Kan tadi Muhammadiyah jadi adil. Sampai sebegitunya. Dan dia sekarang jadi anggota dewan dengan ritual-ritual itunya. Dah yang jadi anggota dewan ngamalkeun kitu. Ya. Saya jadi ingat juga dulu ketika ke Cisurupan, Cekang Tiate tablah dina ya pasantren badag tapi kosong. Nah pasantren badag tapi kosong, heuh cenah eta teh dukunna sebutkeun ketua umum parpol di Jakarta. Eueuh santrian eta mah dukun, nyen pasantren gede cenah gitu. Ya anggota dewan klinik-klinik gitu udah bukan yang aneh lagi. Tah cenah belah ditu pan ai Kang Tiar mah segala apalnya kan kamaksiatan. Di nyama jadi segala apal kan kamu syirikan teh jadi anak teh tah belah ditu cenah aya eta mah dukun si anu cenah apa we. Jadi yang percaya begitu-begitu itu haram, dosa besar. Tapi enggak sampai kafir kalau memang ibadahnya masih kepada Allah. Ayan karar itu teh Pak. Termasuk ini yang terakhir terkait mengapa Nabi tidak membakar, tidak
menyebarkan kasus ini, khawatir malah dampak mafsadatnya lebih besar. Khawatir jadi orang-orang penasaran pada sihir, kemudian mempelajari sihir, terus khawatir sesudah tahu Nabi juga terkena sihir, jadi musuh-musuh Islam mempelajari sihir, kemudian musuh-musuh Islam menyerang umat Islam dengan sihir. Jadi udahlah ditutup. Ini sama dengan ayat Al-Quran, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan mencaci tuhan-tuhan selain Allah, nanti umatnya membalas mencaci Allah dengan penuh kebencian. Ya, jadi dalam kondisi yang kita mempertimbangkan ini mafsadatnya lebih gede daripada maslahatnya, udah maslahat itu tidak kita ambil. Istilahnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoli. Lebih baik kita pertimbangkan, tinggalkan mafsadatnya daripada kita ingin kemaslahatannya, karena di maslahat itu ada mafsadat yang lebih besar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.